Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di video TTL Indonesia. Nah, dalam kesempatan ini admin akan lanjutkan pembahasan tentang pecahan. Jadi kita udah sampai di operasi berbagai jenis pecahan dan juga mengurutkan pecahan. Nah, kita akan kerjain dulu beberapa soal yang berkaitan operasi pecahan. Buat teman-teman, jangan lupa untuk kasih like dan subscribe ke channel ini untuk mendukung admin memproduksi video-video berikutnya. Oke teman-teman, kita mulai dari nomor 1 terlebih dahulu. Nah, di sini kita punya 3 jenis pecahan berbeda, dan di pilihan jawaban ternyata hanya disediakan pecahan desimal. Nah, berarti misi kita adalah mengubah pecahan yang ada di soal seluruhnya menjadi desimal. Langsung aja, kita punya 1/2/5, itu kan maknanya 1 ditambah 2/5, ya enggak? Nah, 2/5 sendiri tadi, maknanya adalah 2/5, pembilang dan menyebutnya dikali 2. Ini 4/10. 4/10 sama dengan 0,4, iya enggak? Nah, berarti 1/2/5 itu sama dengan 1,4. Oke, kita simpan dulu. Ditambah 36%. Nah, 36% ini bermakna 36/100, iya enggak? Berarti dia nilainya sama dengan 0,36, iya enggak? Komanya berada 2 di sebelah kiri, 1, 2. Nah, di sini. Lanjut ke 0,113. Nah, ini nggak usah diapa-apain. Kita jumlahin sekarang. 1/2/5 itu berarti 1 ditambah 0,4, jadi 1,4. Ditambah 36%, itu 0,36. Kemudian dikurangi 0,113. Nah, kalau teman-teman menjumlahkan desimal, itu harus sejajar komanya. Nah, 1,4 ditambah 0,36 disusunnya kayak gini teman-teman. Dan hati-hati juga, 4 sama 36-nya ini jangan langsung ditambahin. 4 tambah 36 sama dengan 40. Salah besar. Harus disamakan jumlah angka di belakang komanya dulu. Nah, 1,4 itu maknanya sama dengan 1,40. Ya, jadi teman-teman tambahin angka 0, itu nilainya akan tetap sama untuk menyamakan jumlah angka di belakang koma. Jadi 1,40 ditambah 0,36, kita tambahin aja, ini 6, ini 7, 1,76. Oke, sekarang dikurangi 0,113. Nah, kita susun komanya harus sejajar, 0,113. Pengurangan juga sama teman-teman, jumlah angka di belakang komanya harus disamakan dulu. 1,76 ini kita kasih 0 di belakang. Nah, nilainya sama. Mau ditambahin 0 seberapa banyak, ini juga nilainya akan sama. Tapi kita tambahin supaya menjadi 3 angka di belakang koma, 0-nya 1 aja, oke? Nah, ini kita kurangin. Ini 10 kurangi 3, 7. Ini pinjam 1, jadi 5. 5 kurangi 1, 4. Kemudian 7 kurangi 1 itu 6. Ya, koma. 1 kurangi 0, 1. Berarti 1,647. Hasilnya yang A. Oke, gampang banget ya teman-teman ya. Tapi harus teliti dan jangan salah konsep. Kita lanjut. Beberapa soal itu memiliki tipe yang nggak langsung operasi. Tapi kita harus mencari nilai lebih besar atau lebih kecil. Nah, kita punya soal utamanya adalah 4/7 kali 24,1. Nah, teman-teman lihat di pilihan jawaban, itu sebenarnya adalah modifikasi dari soal ini. Entah itu dikali 2, kemudian dibagi sekian, tapi dia masih satu kerabat dengan soal ini. Jadi kita harus cari benang merahnya. Nah, soal ini dibandingkan pilihan A. Apa bedanya? Teman-teman lihat di sini 4, di sini 2. Ternyata dia lebih kecil, jadi otomatis bukan ini jawabannya. Iya kan? Kalau pembilangnya makin kecil di sini, berarti nilainya makin kecil dong. Lanjut, 4/7 kali 24,1. Di sini 2/7, berarti dia dibagi 2, ya kan? Dibagi 2, tapi di persentasenya ini dia perkali 2, ya enggak? 24,1 jadi 48,2. Berarti dia dikali 2. Nah, bagi 2, dikali 2, ini kan sama-sama meniadakan, jadi nggak ada pengaruhnya. Iya nggak? Misal teman-teman punya 4 kali 12. Ini teman-teman bagi 2 jadi 2, tapi yang di sebelah kanan teman-teman kali 2, 24. Kan hasilnya sama, 48 juga. Nah, gitu konsepnya teman-teman.
Lanjut ke opsi C. Dari 4/7 jadi 8/7. Berarti ini dikali 2, ya nggak? Dari 4 jadi 8. Kemudian 24,1 jadi 12,05. Ini kan kebagi 2, iya nggak? 24,1 kalau dibagi 2 jadinya 12,05% ini. Nah, kali 2 bagi 2, berarti nggak ada pengaruhnya. Ini juga bukan jawabannya. Lanjut, opsi D, 8/7 kali 24,1. Ininya tetap, tapi 4/7-nya jadi 8/7 alias dikali 2. Otomatis langsung jawabannya yang D. Yang E ini udah pasti salah, ya. 4/7-nya tetap, kemudian 12,05-nya ini lebih kecil dari 24,1. Aman ya teman-teman ya. Jawabannya tadi yang D. Lanjut, manakah di antara ekspresi berikut yang nilainya terkecil? Nah, ini teman-teman harus jeli. Teman-teman lihat bahwa bentuk dari A sampai E ini hampir mirip semuanya. Jadi, yang kiri persentase dan yang kanan ini pecahan. Teman-teman kalau punya sekian persen dari B, A persen dari B, itu maknanya adalah A persen dikali B. Jadi, ini tinggal dikali aja teman-teman. Sekarang kita bandingkan masing-masing option. Kita pakai satu patokan, yaitu option A aja, biar gampang. 10% dari 20/21, oke. Nah, A dibandingkan yang B, 20% dari 10. Ini kan tinggal dibalik. Awalnya 10, ini di sini 20. Sekarang dia tukar posisi, yang ini 20 kali 10. Nah, sifat perkalian itu kan komutatif, bisa ditukar tempatnya. Nah, 10% dari 20/21 itu sama dengan 20% dari 10/21. Jadi ini A sama B ini nggak ada bedanya, teman-teman. Lanjut ke option C. C ini 40% dari 10/21. Nah, bedanya dengan option B, dia lebih banyak 2 kali, ya nggak? Dari 20% jadi 40%. Berarti dia lebih besar dong. Nah, kalau lebih besar berarti jawabannya bukan yang C. Karena dia nyarinya yang terkecil. Lanjut ke option D, 30% dari 20/63. Nah, dia ini modifikasi dari option A. 10% dari 20/21 kita bandingkan dengan 30% dari 20/63. Teman-teman perhatiin, 10% ke 30% naik 3 kali lipat. Tapi di pecahannya ini penyebutnya juga naik 3 kali lipat. Nah, ketika penyebutnya makin tinggi berarti kan nilainya makin kecil, iya enggak? Karena pembaginya lebih tinggi. Berarti 3 kali lipat dibagi 3 kali lipat, sama aja, nggak ada bedanya. Nah, dari sini harusnya udah ketahuan jawabannya yang E. Kita buktiin ya. Nah, ini kalau kita bandingin dari opsi A tadi, ini memang 2 kali lipatnya opsi A. Iya nggak? Tapi penyebutnya, pembilang dan penyebutnya, teman-teman perhatiin, 20 ke 10 itu dibagi 2. Dan penyebutnya juga lebih besar 3 kali lipat. Berarti dibagi 3 lagi, iya nggak? Nah, berarti perbandingannya 2 dikali 2, dibagi 2, lalu dibagi 3 lagi. Berarti 2 dibagi 2, 1, 1 dibagi 3, sepertiga. Dia jadi kecil banget, teman-teman. Itu caranya untuk membandingkan secara relatif, dan teman-teman perlu banyak latihan. Oke, kita lanjut dulu. Nomor 4, hasil dari 120% kali sekian. Nah, perhatiin juga, yang diminta oleh soal adalah mengubah ke desimal. Berarti kita harus ubah semuanya ke desimal. Kita kerjain dulu yang ada di dalam kurung. 3/5 itu teman-teman masih ingat nggak? 3/5 itu sama dengan 6/10 ya. Itu sama dengan 0,6. 0,6 ditambah 2,4 sama aja kayak 6 tambah 24 itu 30. Berarti ini 3,0. Berarti 120% dikali 3 ini. Nah, ini udah gampang banget. 120% itu 120/100 dikali 3. Sama dengan 360 dibagi 100. Kalau udah dibagi 100, gampang banget. Teman-teman langsung geser menjadi koma. 1, 2. Berarti 3,60. Jawabannya yang C. Sama aja, 3,6 sama 360.
Lanjut kita ke soal nomor 5. Manakah yang nilainya berbeda? Nah, ini soal yang unik juga. Kita harus mencari mana yang paling beda. Kita jadiin patokan ini di opsi A aja ya. 20% dari 84. Nah, ini nilainya sama dengan 84% dari 20. Jadi A dan B ini sama, jadi bukan jawabannya. Selanjutnya opsi C, 42% dari 40. Nah, ini adalah opsi B yang depannya itu dibagi 2, ya kan? 84 dibagi 2 jadi 42. Tapi 20 dikali 2 jadi 40. Bagi 2 sama kali 2 otomatis habis. Jadinya C juga sama dengan B. Lanjut ke opsi D. Nah, opsi D ini adalah modifikasi opsi B. Nah, perhatiin. 84% ke 28% itu harus dibagi 3, iya nggak? 84 bagi 3 itu 28. Nah, tapi 20 untuk menjadi 60 itu juga dikali 3. Nah, dibagi 3, lalu dikali 3. Otomatis juga sama aja, berarti bukan jawabannya. Langsung aja tembak jawabannya yang E. Lanjut ke soal nomor 6. Manakah yang nilainya terkecil? Kalau disuruh mencari nilai yang terkecil, nah kita udah enak karena kelima option ini udah sama semua bentuknya, tapi kita harus hitung dulu. Supaya enak kita samain juga bentuknya teman-teman. Mau ke pecahan atau ke desimal, tapi sepertinya lebih enak ke desimal. Langsung aja, 2 minus 3/5. Berarti 2 itu bisa jadi 10/5, ya nggak? Dikurangi 3/5, lalu ditambah 23%. 10/5 itu dikurangi 3/5 jadi 7/5. 7/5 ditambah 23%. 7/5 itu sama dengan 14/10, ya nggak? Berarti 1,4 ditambah 23% itu 0,23. Hasilnya 1,63. Ya, semoga teman-teman udah lancar ya dalam menjumlahkan desimal. Lanjut, 7 min 12/5 tambah 26%. Kita samain penyebutnya. Jadi 5. 7 itu dikali 5, 35. Berarti pembilangnya 35 dikurangi 12 ditambah 26%. Sama dengan 35 min 12, 23/5 ditambah 26%. Sama dengan 23/5 itu 46/10, iya kan? Berarti ini 4,6 ditambah 0,26. Berarti dapat 4,86. Ya, otomatis bukan B ya jawabannya ya. Kita mencari yang terkecil. Lalu opsi C, 1 min 1/5. 1 min 0,2. Langsung aja. 0,8 ya. Kita latihan cepat ya teman-teman ya. 0,8 ditambah 36% itu 0,36. Ya, 0,8 atau 0,80 sama aja ditambah 0,36. Langsung ketemu 1,16. Opsi D, 3 min 21/5. Kita samain penyebutnya 15/5, ya kan? 3 kali 5 itu 15, dikurangi 21/5, ditambah 23%. Sama dengan negatif, ya kan? Negatif 6/5 ditambah 23%. Nah, 6/5 itu 12/10, berarti 1,2. Negatif 1,2 ditambah 0,23. Sama dengan, berapa nih? Ini dia masih negatif ya, jadi kita nggak hitung dulu nih. Nah, selanjutnya 4 min 11/5. Kita samain penyebutnya jadi 5. 4 kali 5, 20. 20 min 11. Ditambah 36%. Sama dengan 9/5 ditambah 36%. Nah, hati-hati teman-teman, di sini ternyata masih positif. Padahal kita tadi udah nemuin jawaban negatif. Langsung aja tembak D jawabannya. Gampang banget ya teman-teman ya. Lanjut kita akan bahas materi mengurutkan pecahan. Tapi kayaknya akan disambung di video berikutnya. Terima kasih yang udah menyimak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.